Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang mulia, Bapa yang ajaib, Bapa yang penuh kasih sayang, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika kita berbicara tentang kebahagiaan, banyak orang berpikir bahwa kebahagiaan dapat diraih melalui pencapaian materi, popularitas, atau keberhasilan duniawi. Mereka berkata, jika saya punya lebih banyak uang, saya akan bahagia, atau jika saya berhasil mencapai posisi tertinggi, hidup saya akan sempurna. Namun berapa banyak dari kita yang menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari hal-hal yang fana. Sungguh, kebahagiaan yang sejati datang dari Tuhan yang memberikan kasih, kemuliaan, dan kebaikan kepada mereka yang hidup tidak bercela, seperti yang dinyatakan dalam kitab Mazmur pasal 84 ayat 12 yang mengatakan, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan, Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Seringkali kita terjebak dalam pola pikir dunia yang mengatakan bahwa kebahagiaan tergantung pada pencapaian pribadi. Dunia mengajarkan bahwa kita harus bekerja keras tanpa henti, mengorbankan segalanya demi uang dan status. Tetapi, apakah hal-hal ini benar-benar membawa kebahagiaan? Alkitab mengajarkan kita bahwa kunci kebahagiaan bukanlah dari pencapaian duniawi, melainkan dari pemahaman yang benar tentang firman Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Berikut ini beberapa ciri hidup yang berbahagia menurut Mazmur pasal 84. Yang pertama, dapat mengubah keadaan, bukan terbawa oleh keadaan. Dalam kitab Mazmur pasal 84 ayat 6 dan 7 mengatakan, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Artinya, hidup kita seharusnya tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan sekitar. Dalam segala situasi, kita dipanggil untuk membawa dampak positif dan menuntun orang lain kepada keselamatan di dalam Kristus.
Jika kita hidup di dalam Tuhan, kita memiliki kekuatan untuk mengubah keadaan, bukan sebaliknya. Kita bisa bertahan dan bahkan menang dalam situasi yang sulit karena kita memiliki Kristus sebagai pondasi kehidupan kita. Yang kedua, dapat berjalan makin lama, makin kuat. Dalam Mazmur pasal 84, ayat yang ke-8 mengatakan, mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Orang yang berbahagia tidak menyerah ketika menghadapi kegagalan. Sebaliknya, ia belajar dari setiap kesalahan dan bangkit dengan lebih kuat. Firman Tuhan mengatakan bahwa mereka yang percaya kepadanya akan berjalan makin lama, makin kuat. Ini berarti bahwa kita tidak boleh mudah putus asa atau menyerah dalam menghadapi tantangan. Kebahagiaan sejati adalah hasil dari iman yang kuat dan ketekunan dalam perjalanan rohani kita. Kita harus menyadari bahwa kebahagiaan tidak hanya tentang bagaimana kita merespon saat keadaan baik, tetapi juga bagaimana kita bertahan dalam masa-masa sulit. Ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, iman kita akan semakin kuat dan kita akan mampu menghadapi setiap badai dengan tenang. Yang ketiga, dapat mengisi hari-harinya dengan suasana ilahi. Dalam kitab Mazmur pasal 84 ayat 11 mengatakan, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Orang yang berbahagia adalah orang yang selalu hidup dalam hadirat Tuhan. Mereka membangun hidup mereka di atas doa dan penyembahan. Ketika kita melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, tidak ada yang dapat membuat kita kecewa atau kehilangan arah. Kehadiran Tuhan akan selalu membawa kedamaian, bahkan ketika situasi di sekitar kita tampak tidak ideal. Membangun suasana ilahi dalam hidup kita bukan berarti kita tidak akan menghadapi kesulitan. Namun, ketika Tuhan hadir dalam hidup kita, kita akan selalu memiliki kekuatan untuk melalui setiap tantangan tanpa kehilangan sukacita kita. Kita belajar untuk bersyukur dalam segala keadaan dan tetap memancarkan terang Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada pagi hari ini, kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam hal-hal duniawi, tetapi dalam hubungan yang mendalam dengan Tuhan. Orang yang berbahagia adalah mereka yang dapat mengubah keadaan yang semakin hari semakin kuat di dalam Kristus dan yang selalu hidup dalam suasana ilahi. Dengan menjalani hidup sesuai dengan firman Tuhan, kita akan mengalami kebahagiaan yang melampaui pemahaman duniawi, karena Tuhan sendiri adalah sumber kebahagiaan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur
atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengajarkan kami tentang kebahagiaan yang sejati. Kami berdoa agar Engkau selalu membimbing langkah kami, supaya kami dapat mengubah keadaan di sekitar kami dengan terang-Mu dan tidak terbawa oleh keadaan dunia yang seringkali menyesatkan. Berikanlah kami kekuatan untuk tetap teguh dan semakin bertumbuh dalam iman, terutama ketika kami menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Kiranya apa yang Engkau firmankan hari ini dapat kami tanam dalam hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Ya Tuhan Yesus yang baik, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan sakit mereka, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, marah bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan patahkan hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami, berikan kami kesehatan, dan tuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.